Solidaritas untuk Palestina, massa berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika. Paduan suara di dalam Masjid Istiqlal Jakarta menuai pro dan kontra. Jumlah bagian KRI Nanggala 402 berhasil diangkat ke permukaan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali sore hari ini dengan informasi 13 desa di Kalimantan Utara yang terendam banjir akibat cuaca ekstrim. Ketinggian air di sejumlah wilayah mencapai 4 meter. Hari keempat pasca cuaca ekstrim melanda Kalimantan Utara, 13 desa di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara masih terendam banjir. Berdasarkan pantauan udara, genangan masih terjadi di sejumlah wilayah termasuk perkebunan dan permukiman. Curah hujan tinggi dan luapan air Sungai Mentarang Hulu membuat ketinggian genangan air masih di atas 50 cm. Pemerintah setempat pun tengah menyiapkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir. Kita sudah membawa beberapa bahan pokok yang kebutuhan sehari-hari untuk dikonsumsi oleh masyarakat korban musibah banjir ini, dan nanti akan menyusul lagi beberapa bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Malinau. Lebih lanjut, warga diminta agar mewaspadai banjir susulan dan bersedia mengungsi jika genangan semakin tinggi. Dari Malinau, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Senin malam hingga Selasa dini hari membuat kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat terendam banjir. Sementara itu puluhan rumah di Kampung Bulak, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren terendam banjir setinggi 150 cm. Beginilah kondisi banjir di Jalan Raya Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat usai diguyur hujan sejak Senin malam kemarin hingga Selasa dini hari tadi. Menurut warga, air mulai tinggi sejak Selasa dini hari. Sejumlah pengendara motor harus menuntun kendaraan untuk melewati jalan yang tergenang air setinggi kurang lebih 30 cm karena takut mogok. Selain merendam Jalan Raya Rawabuaya, banjir juga merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 50 cm. Sementara itu, puluhan rumah di Kampung Bulak, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren terendam banjir setinggi 150 cm. Selain curah hujan yang tinggi, banjir disebabkan drainase yang tidak berfungsi. Petugas mengevakuasi sejumlah warga menggunakan perahu karet ke lokasi yang aman dari banjir. Bahkan ada warga yang harus digendong karena sakit. Air mulai masuk ke rumah warga pada pukul 11 malam tadi. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten, Stephen Patinama, Wara Afandi, Oki Mahendra, dan Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah rumah makan yang berada di Jalan Raya Muhtar, Sawangan, Depok, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Inilah saat api melalap seluruh bagian rumah makan yang direkam warga. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam upaya memadamkan api. Seorang warga mengatakan api berasal dari bagian dapur rumah makan hingga menjalar ke bagian lainnya. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian rumah makan tersebut sedang tutup. Aksi solidaritas buruh untuk Palestina digelar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. Selain di Jakarta, aksi dukungan untuk Palestina atas agresi Israel juga digelar di berbagai daerah di Indonesia. Masa dari kelompok buruh menggelar aksi dukungan bagi Palestina. Mereka menggelar orasi dan membentangkan poster di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Aksi dukungan Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika ini mendapat penjagaan dari aparat kepolisian. Para pendemo juga berupaya menerapkan protokol kesehatan. Aksi dukungan bagi Palestina juga digelar masa buruh di Bandung, Jawa Barat. Mereka menggelar orasi di depan Gedung Sate Bandung, meminta pemerintah Republik Indonesia membawa Israel ke pengadilan PBB karena telah melakukan kejahatan perang. Selain masa buruh, Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum menjadi orator mendukung aksi buruh memerdekakan Palestina. Nanti ada sikap dari sikap yang adil. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, puluhan buruh dan warga membakar serta menginjak bendera Israel di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut pemerintah Indonesia bersatu bersama negara Islam lainnya menghentikan penyerangan tentara Zionis Israel. Presiden juga nyata-nyata jelas sikapnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya aksi membela Palestina, sudah ada rekan kami Vicky Rian di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selamat sore Vicky, apakah aksi solidaritas bagi Palestina masih berlangsung di sana? Ya, selamat sore Stephanie dan juga Abraham. Memang ini baru saja ratusan massa yang sebelumnya berkumpul di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat dan menyuarakan aksi bela Palestina ini membubarkan diri. Memang sebelumnya ini ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat, bahkan yang terakhir ini mereka mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina, ini membubarkan diri dan menyerukan orasi-orasinya di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan memang diketahui memang penyerangan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap warga Palestina ini menuai kecaman dari berbagai pihak, tak terkecuali masyarakat Indonesia yang dimana sejak pagi tadi ini sudah ada sejumlah elemen masyarakat, bahkan dari kalangan buruh ada KSPI, ada KNPI, ada KAHMI dan juga tadi Aliansi Pemuda Indonesia ini menyuarakan dan menyerukan kemerdekaan Palestina. Memang kalau kami merangkum ada beberapa poin yang diserukan oleh massa yang menggelar unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Amerika Serikat. Namun intinya mereka menyerukan kemerdekaan untuk Palestina dan meminta PBB ini untuk membantu menyelesaikan konflik antara Israel dan juga Palestina. Selain itu massa juga mendesak Israel ini untuk tidak melakukan agresi militer terhadap Palestina dan menarik militer maupun tentara maupun polisi Israel dari Masjidil Al-Aqsa. Sementara memang untuk jalannya aksi tadi ini mendapat penjagaan yang cukup ketat dari pihak kepolisian. Tidak hanya itu, petugas kesehatan juga menggunakan baju pelindung lengkap ini memantau setiap massa agar dapat dipastikan bahwa mereka tetap menerapkan protokol kesehatan saat menggelar aksinya. Dan aksi unjuk rasa yang dilakukan sejak tadi memang berdasarkan pantauan kami ini berlangsung cukup tertib, bahkan hingga masa membubarkan diri ini juga berlangsung cukup tertib dan aman. Stephanie, Abraham, kembali ke Anda. Terima kasih Vicky Rian, laporan Anda langsung dari depan Kedubes Amerika di Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi mengenai Israel yang terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza. 3 ledakan besar mengguncang kota Gaza Selasa pagi waktu setempat. Sedikitnya 212 warga Palestina meninggal dunia akibat serangan udara yang terjadi sepekan terakhir. Tiga ledakan besar mengguncang kota Gaza selama 24 jam terakhir, mengakibatkan bola api serta gumpalan asap mengepul dari beberapa bangunan di kota Gaza. Israel menyatakan serangan udara mengenai 65 target militan termasuk diantaranya peluncur roket kelompok pejuang Hamas, serta kediaman para pemimpin Hamas. Israel juga mengklaim bahwa kelompok militan Palestina telah menembakkan 90 roket ke kota Israel. 20 diantaranya gagal dan jatuh di Gaza. Konflik antara Israel dan Hamas memasuki minggu kedua dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Setidaknya 212 warga Palestina termasuk 61 anak-anak tewas di Gaza sejak serangan Israel dimulai. Sekitar 1.500 warga Palestina lainnya terluka. Sementara Israel melaporkan 10 warganya tewas, termasuk 2 anak-anak.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Video paduan suara Jakarta Youth Choir di dalam Masjid Istiqlal Jakarta menuai kontroversi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria meminta maaf atas video paduan suara tersebut. Inilah video paduan suara Jakarta Youth Choir yang dinyanyikan di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Video ini sempat diunggah di akun Instagram Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria. Unggahan ini mendapatkan banyak tanggapan dari warganet, mulai dari adanya personil perempuan yang tidak mengenakan hijab hingga mempersoalkan paduan suara yang dilakukan di dalam Masjid Istiqlal. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria memberikan tanggapan atas video paduan suara ini. Ariza Patria meminta maaf kepada seluruh warga Jakarta, khususnya kepada umat Islam. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama Pemprov DKI Jakarta memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga, khususnya umat Islam yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan video lagu Lebaran dan lagu Asmaul Husna di luar dan di dalam Masjid Istiqlal. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami agar lebih berhati-hati. Terima kasih atas saran dan masukannya kepada kami selama ini. Video paduan suara Jakarta Youth Choir berisikan lagu Lebaran dan lagu Asmaul Husna. Jakarta Youth Choir merupakan paduan suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Akibat ritual sesat mengusir genderuwo, seorang bocah di Temanggung tewas di tangan orang tuanya sendiri. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.